Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka kunci menyikap hijab. Banyak cara yang boleh dilakukan untuk menyikap hijab, terutama bagi setiap orang yang berjalan menuju Allah atau salih. Sebab ketika seseorang tidak mampu menyikap hijab, berarti selama itu pula dia tidak dapat lepas dari jeratan syirik, baik syirik jali atau nyata maupun syirik khafi atau tersembunyi. Adapun syarat utama untuk berjumpa dengan Allah ialah tidak boleh syirik sama sekali, teristimewa dalam menjalankan ibadah. Perjuangan yang harus terus dilakukan ialah mencari cara agar mampu menyikap hijab itu sendiri. Sebagaimana diketahui, yang selalu mengajak orang berpaling dari Allah adalah nafsu yang ada di dalam diri, terutama nafsu amarah, nafsu lawwamah dan syahwat. Nafsu meski di satu sisi berfungsi menggairahkan hidup, namun jika tidak dikendalikan dan tidak dikembalikan kepada Allah, dapat menyeret seseorang pada tipu daya kehidupan dunia. Nafsu dapat membuat batin terombang-ambing karena desakan beragam peristiwa, keadaan, keinginan dan cita-cita. Dalam situasi demikian, pandangan seseorang akan mudah terhijab atau terdinding dan berpaling kepada selain Allah. Untuk itu diperlukan kemampuan mengendalikan nafsu agar tidak terhalang dalam memandang Allah. Karena ketika nafsu tidak mampu dikendalikan, maka nafsu tersebut akan menguasai diri sepenuhnya, bahkan dapat menjadi Tuhan selain Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Ajadziyah ayat 23. Pada saat nafsu telah menguasai diri, itu pertanda hijab telah menutupi pandangan hati. Juga tidak menutup kemungkinan akan terus ke pendengaran, penglihatan dan akal. Pada akhirnya, penglihatan tidak mampu menyaksikan keindahan sifat Allah. Pendengaran tidak mampu merasakan dahsyatnya ayat-ayat Allah, dan akalnya tidak mampu menerima percikan cahaya ilahi. Itu semua adalah tanda dari orang yang sedang disesatkan Allah. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Quran Surah Al-An'am ayat 39. Salah satu cara untuk menyikap hijab adalah dengan jalan mengendalikan nafsu dan mematikannya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, matikanlah nafsumu sebelum kamu mati. Orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya akan memiliki pandangan yang jernih dan menatap wujudnya hak atau wujud Allah. Diumpamakan bagai telaga yang airnya jernih, tampak jelas keindahan semua isinya. Sebaliknya, telaga yang airnya kotor, tidak terlihat apapun kecuali hanya kekeruhan. Orang yang dapat menahan diri dari keinginan hawa nafsunya dan takut Tuhannya akan memetik keindahan surga.
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga sebagai tempatnya. Quran Surah An-Najiyat ayat 40. Orang-orang seperti itulah yang akan dapat menikmati keindahan surga, yaitu terbukanya tirai ilahi. Barang siapa rindu berjumpa dengan Allah, hendaklah menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Berbahagialah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya dari keterikatan hawa nafsu. Sesungguhnya peruntungan orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Tuhannya selalu senantiasa berhubungan memandang Allah. Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Adapun prasangka, hijab paling dahsyat ialah san, dibaca son atau prasangka. Disusul hijab rasa yang sangat berbahaya dan bisa meruntuhkan benteng keyakinan. Semua itu adalah hijab dalam memandang wujud Allah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangkaan, karena sebagian dari sangka-sangkaan itu dosa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Apa yang telah menjadi prasangka kebanyakan orang tentang adanya sesuatu selain Allah, sesungguhnya jauh dari kebenaran, karena prasangka tersebut hanya sebuah pandangan atau sebatas persepsi yang sudah melekat erat sesuai alur kehidupan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka, sedang sesungguhnya prasangka itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surah An-Najm ayat 28. Karenanya, singkirkanlah segala prasangka dari dalam hati dan pikiran dengan cara syuhud, yakin memandang keesaan wujud Allah melalui basyiratul qalbi atau mata hati. Adapun penyikapan hijab, pengertian syuhud sebagai basyiratul qalbi atau pandangan mata hati, seperti kaidah yang tertera dalam kitab Ad-Durran Nafis, syuhudul kasra fil wahda, syuhudul wahda fil kasra. Pandang yang banyak pada yang satu dan pandang yang satu pada yang banyak, sampai menentukan keyakinan dan pandangan yang benar-benar. Andai diungkapkan dalam bentuk kata-kata, maka lahirlah tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah padanya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sertanya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sesudahnya. Itulah kunci-kunci penyikapan hijab. Adapun kunci-kunci tersebut harus diperhatikan dengan landasan pemahaman tentang tauhidul afal, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat atau esa perbuatan, nama, sifat, dan zat Allah. Inilah yang menjadi tonggak keyakinan untuk memandang setiap kejadian di alam semesta pada hakikatnya perbuatan Allah, setiap nama hakikatnya nama Allah, setiap sifat hakikatnya sifat Allah, dan setiap zat hakikatnya adalah zat Allah. Bila semua perbuatan, nama, sifat, dan zat telah disandarkan kepada Allah, maka akan membuahkan sikap terpuji yang disebut akhlakul karimah. Selanjutnya, orang tersebut akan memiliki sikap tegar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, sebagaimana terlukis pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki sifat sabar, ikhlas, tawaddu atau rendah hati, dan sifat terpuji lainnya. Akhlak tersebut tidak dipaksakan, tetapi muncul apa adanya sebagai refleksi syuhud. Acuan syuhud adalah kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang berlanjut pada makna tidak ada sesuatu apapun selain Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci surga itu la ilaha illallah. Disebut kunci surga karena surga bagi orang yang sedang menuju Allah difahami sebagai surga dalam arti ma'rifah. Seseorang tidak akan ma'rifah tanpa membuka kuncinya. Kunci itu adalah pengamalan kalimat la ilaha illallah sampai menemukan hakikat fana. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal saat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Tatkala sampai pada derajat fana, maka tersikaplah tirai yang menghalangi dalam memandang Allah. Fana ini pun sebagai kunci pembuka tirai ilahi. Namun perlu digarisbawahi di sini, syuhud bukanlah wacana akal dan bukan pula perdebatan lisan, tapi syuhud ada dalam rasa. Bagaimana rasa kehambaan sirna dalam rasanya? Tentunya rasa dalam arti esa. Demikian syuhud bagi para arifin billah, tapi syuhud bagi syalikin dengan sarana ilmu tauhid untuk memandang kepadanya hingga tertanam ilmu yakin atau keyakinan ilmu. Syuhud juga dilakukan dengan menggunakan syuhudul basyira atau penglihatan akal dan ainul basyira atau penglihatan ilmu. Kemudian mengaplikasikan ilmu itu ke dalam kehidupan seiring zikir yang istiqomah sehingga muncul inner power atau kekuatan dari dalam diri yang dapat memacu semangat berjalan menuju kepadanya. Akhirnya, dengan pengamalan syuhud yang benar, akan runtuh segala prasangka dan tersikaplah seluruh hijab. Berikutnya menghadirkan Allah. Membiasakan syuhud sekaligus diiringi zikir, ibadah, dan tarikat atau tarikat itu harus dilakukan dengan bimbingan seorang mursyid, yakni seorang pembimbing yang walian mursyidan. Untuk dapat mengamalkan syuhud dengan baik dan benar, perlu diiringi dengan zikir, baik dengan zikir lisan, zikir akli atau akal, zikir kolbi atau hati, maupun zikir sirri atau rahasia. Juga diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh agar Allah selalu hadir atau hudhurullah di dalam hati, sehingga secara perlahan-lahan akan selalu memandang Allah. Bahkan yang ada dan yang dipandang hanya keelokan dan keagungan wujud Allah. Hudhurullah adalah membalik kesadaran hamba menjadi kesadaran Robbaniyah atau ketuhanan. Apabila pandangan hamba menghadap kepada Allah, niscaya hilanglah makhluk dan yang tampak adalah wujudnya. Sebaliknya, apabila pandangan hamba menghadap kepada makhluk, niscaya hilanglah Allah. Dua pandangan tersebut tidak dapat berjalan secara bersama. Untuk memahami hal tersebut, harus mengerti istilah nafi isbat dalam kalimat la ilaha illallah. Lafaz la adalah nafi, artinya meniadakan, sedangkan lafaz ilaha sebagai manfi, artinya yang ditiadakan. Adapun isbatnya adalah lafaz illa, artinya kecuali, dan mutsbitnya adalah Allah. Lafaz ilaha berarti sesuatu yang dimaknai Tuhan, sesuatu yang menjadi Tuhan, meliputi segala yang dicintai dan disayangi, hingga membantu dan berubah jadi berhala dalam hati. Karena itu, dalam kalimat nafi isbat yang harus dinafitkan adalah pandangan kepada makhluk. Sebab selama memandang makhluk, tidak mungkin dapat memandang Allah. Dan untuk dapat memandang Allah, harus fana kemakhlukannya. Allah dan makhluk tidak dapat disatukan dan juga tak dapat dipisahkan. Masalah ini bagaikan keberadaan malam dengan siang. Semua yang ada di bumi itu binasa dan tetap kekal saat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Berikutnya adalah menunggu warid. Untuk menyikapi hijab,
Seseorang tidak dapat mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya, melainkan semata-mata dengan kekuatan dan anugerah Allah. Banyak orang yang terhijab dalam memandang Allah karena belum mendapatkan warid atau anugerah dari Allah. Namun kehadiran anugerah Allah tidak dapat mengikuti kehendak hamba, melainkan semata-mata karena kehendaknya. Seseorang yang berharap dan menunggu anugerah Allah seyogyanya melakukan kafiyat atau tata cara riyada dan mujahadah atau ibadah dan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, apapun usahanya yang dilakukan seseorang untuk menyikapi hijab dengan mengamalkan zikir, mengendalikan nafsu, melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, dan melakukan riyadhah mujahadah. Semua itu tidak lepas dari minnah atau anugerah Allah, sehingga semua amal ibadah yang dilakukan tetap dikembalikan kepada Allah. Sebaliknya, apabila amal ibadah tersebut disandarkan pada dirinya sendiri, malah akan menambahkan hijab. Maka apapun yang dilakukan, hendaklah dipandang bahwa semua itu adalah warid atau anugerah dari Allah. Perlu dipertegas di sini bahwa anugerah Allah tidak dapat dicari dengan usaha apapun, melainkan hanya bersandar kepada Allah semata. Tersikapnya hijab bagi hamba dalam memandang Allah karena telah mendapatkan percikan anwar ilahiyah atau cahaya Allah. Ketika seseorang telah mendapatkan warid, maka hatinya senantiasa lega dan lapang dalam menghadapi apapun, termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menyikapi hijab, yang paling utama adalah kemampuan mengendalikan nafsu. Nafsu yang selalu mengajak ingkar kepada Allah. Nafsu yang membenamkan seseorang pada kenikmatan hidup secara syahwati. Nafsu yang memalingkan pandangan seseorang pada selain Allah. Di samping itu, juga harus menghilangkan prasangka, karena prasangka yang muncul dari akal pikiran biasanya telah tercampur dengan adat kebiasaan yang berlaku di seputar kehidupannya. Jika ingin menghilangkan prasangka tetap adanya sesuatu selain Allah, maka harus dapat menerapkan syuhud dengan benar. Tidak ada jalan lain kecuali dengan sungguh-sungguh mempelajari dan memahami ilmu tauhid yang mukasyaf atau terbuka. Untuk mempelajari ilmu tauhid yang benar, harus mendapat bimbingan dari seorang mursyid, yaitu seseorang pembimbing spiritual yang memiliki mandat ruhania untuk membimbing salikin menuju kepadanya. Adalah merupakan anugerah besar bagi seseorang yang telah dipertemukan dengan seseorang pembimbing yang demikian, karena hanya dengan petunjuk dan anugerah dari Allah sajalah seseorang bisa dipertemukan dengan mursyid. Dalam Al-Quran telah diisyaratkan bahwa bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka akan dipertemukan dengan seseorang guru yang mampu membimbing dalam wilayah ruhaniyah, yaitu yang disebut syekh mursyid yang kamil mukamil atau sempurna. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang wali yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Yang dimaksud wali dalam ayat di atas ialah pemimpin spiritual. Pemimpin tersebut adalah orang yang telah mencapai puncak spiritual. Mereka itulah yang dikenal dengan gelar waliullah atau arifin billah. Para waliullah inilah yang memiliki mandat ruhania untuk menjadi mursyid atau pembimbing bagi para penempuh jalan menuju Allah. Mursyid dalam arti pembimbing bagi yang menuju Allah. Dengan memperoleh bimbingan dari seorang syekh mursyid yang kamil mukamil, seseorang salik akan terbimbing dalam perjuangan menyikap ribuan hijab yang menghalangi perjalanannya.
Ketika hijab kegelapan telah tersikap, maka cahaya ketuhanan atau Anwarul Ilahiyah akan menerobos, menerangi hati. Dan nyatalah rahasia-rahasia ketuhanan melalui penglihatan mata hati atau basyaratul qalb. Demikian sahabat, kunci menyikap hijab. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.